Polrestabes Semarang berhasil menangkap pelaku pembunuhan dengan jenazah termutilasi dan juga dicor di Semarang. Polisi menyebut pelaku sakit hati karena korban sering berbuat kasar jika pelaku melakukan kesalahan saat bekerja. Namun di sisi lain, kasus pembunuhan yang disertai pembunuhan jenazah dengan cara dicor memang bukan pertama kali terjadi. Lalu adakah kecenderungan para pelaku pembunuhan meniru pola yang sudah ada sebelumnya? Apakah kemudian dari seluruh bukti yang ada di TKP kita bisa melihat atau menyimpulkan apakah ini merupakan pembunuhan berencana atau sebuah tindakan spontan? Kami akan menganalisanya melalui kacamata kriminologi bersama dengan kriminolog UI Ardi Putra Prasetya yang telah bergabung sama kami. Selamat malam, Mas Ardi, apa kabar? Selamat malam, Mas Ram. Oke, Mas Ardi, tadi kita juga sudah mendengar motifnya adalah dendam pada paket berita. Jadi saya ingin tanya, bagaimana kemudian dalam perspektif kriminologi tentunya apakah dendam ini bisa menjadi trigger utama sebuah pembunuhan? Artinya perlukah ada semacam tindakan berulang yang menyakiti atau satu tindakan saja ini sudah bisa men-trigger orang melakukan tindak pembunuhan itu tadi? Terima kasih, Mas Ram. Jadi yang pertama saya sampaikan rasa prihatin yang mendalam kepada keluarga korban tentang kasus ini. Dan yang kedua, tentang motif dendam, itu memang menempati peringkat atas dalam motif-motif pembunuhan. Satu peringkat atas selain motif ekonomi. Nah, kalau saya lihat lebih jauh, memang faktor dendam menjadi faktor pemicu, namun ada unsur motif ekonomi juga. Hal ini dibuktikan dengan penemuan surat kendaraan serta ponsel milik korban yang dibawa oleh pelaku. Nah, ini menjadi satu motif hybrid antara motif dendam atau sakit hati dan motif ekonomi. Kalau kita lihat lebih jauh lagi tentang motif dendam ini sangat banyak ragamnya, Mas Bram. Salah satunya misalnya hubungan asmara, sakit hati itu menjadi salah satu faktor pemicu yang cukup tinggi juga untuk pembunuhan. Selain itu adalah case-case seperti ini, sakit hati karena misalnya ada perkataan yang menyakiti atau tindakan-tindakan yang menyakiti. Oke, Mas Ardi, kalau kemudian kita melihat kondisi antara korban dan juga pelaku ini kan ada semacam kondisi relasi patron klien begitu, atasan dan juga bawahan. Apakah kemudian membunuh ini menjadi alasan satu-satunya begitu yang memungkinkan paling tidak dari tersangka untuk kemudian menghindari tindakan-tindakan yang ia sebutkan sebagai motif begitu, kalau kita lihat dari motifnya begitu ya? Ya, tentu saja perbuatan tersangka ini tidak dibenarkan dengan kita membunuh korbannya. Ada beberapa cara untuk menghindari relasi kuasa antara pelaku dan korban. Pelaku memilih untuk meninggalkan pekerjaannya atau keluar dari resign misalnya seperti itu. Namun karena mungkin secara kejiwaan pelaku sudah terganggu. Nah, ini dari pihak kepolisian juga harus mendalami tentang kondisi psikologis pelaku ini. Apakah ada gangguan-gangguan kejiwaan, misalnya mengarah ke sana atau tidak, seperti itu. Nah, karena kalau kita lihat memang sebetulnya faktor dendam saja harus ada trigger kuat yang lain untuk memicu itu. Misalnya rasa sakit hati yang berlebihan, ada trauma-trauma yang dialami oleh pelaku sehingga membunuh dan sebagainya. Namun tentu saja yang dilakukan oleh pelaku ini menjadi titik kulminasi yang paling tinggi dengan cara membunuh korban tersebut. Itu. Artinya kemudian kalau dari standar yang sederhana yang digunakan harusnya ada trigger lain begitu ya untuk bisa sampai membunuh ketika faktor atau instrumennya yang kita tahu hari ini yang kemudian dirilis polisi itu menjadi dasar motif begitu. Nah, ini juga menarik ketika bicara soal kejiwaan dan juga cara atau waktu membunuh begitu, Mas. Ini kan disebutkan pelaku membunuh saat korban sedang tidur. Artinya apakah ini bisa kita katakan memang berencana, bukan sesuatu yang reaktif karena dilakukan misalkan saat sedang adu mulut atau bertengkar begitu? Ya, menurut analisis saya sendiri ini adalah pembunuhan yang direncanakan oleh pelaku. Kalau kita lihat lebih jauh, memang perencanaan ini tidak direncanakan secara matang. Artinya dalam gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan seperti itu, Mas. Salah satu yang terlihat adalah bagaimana dia mencampur komposisi cor-coran itu sehingga mayat tidak tertimbun dengan sempurna seperti itu. Dan kita tahu prinsip bahwa tidak ada kejahatan yang perfect, yang sempurna, pasti ada celahnya. Dan di sini pelaku menimbulkan celah dengan misalnya cor-coran yang tidak sempurna dan sebagainya. Namun itu tadi, Mas Bram, jadi pelaku memang memiliki berbagai faktor, antara faktor penarik dan pendorong ini harus diolah kemudian oleh para penyidik. Tapi yang juga menjadi catatan untuk kita bersama saat mendiskusikan ini adalah ketika pun kita merasa ada
sesuatu hal terkait dengan kejiwaan, maka itu juga bukan menjadi hal yang bisa memaklumi apa yang kemudian dilakukan, begitu ya, Mas Ardi. Mas Ardi, tapi ada juga pertanyaan begini, ketika logikanya dia sudah menyiapkan dengan matang, namun artinya juga tidak terlalu siap begitu dengan cara menyembunyikannya, tapi di sisi lain kemudian harusnya ada trigger lebih saat dia membunuh. Bukankah ini akhirnya sesuatu hal yang bertentangan begitu? Artinya kalau untuk pembunuh pertama kali, bukannya dia harus mencari tahu lebih banyak bagaimana cara membunuh dan menyembunyikan begitu? Betul, Mas. Jadi yang harus kita perdalami juga adalah latar belakang dari pelaku ini. Misalnya ketika kemampuan dia untuk mengakses informasi misalnya, kemampuan dia untuk belajar sesuatu sebatas apa misalnya. Ketika memiliki profil yang rendah seperti itu, maka akses-akses yang bisa diterima oleh pelaku ini terbatas. Nah, kalau kita lihat tadi misalnya pembunuhan dilakukan malam hari ini tentu saja menargetkan korban yang ketika sedang beristirahat, sudah ditargetkan. Namun ketika terjadi pembunuhan tersebut, mungkin pelaku panik. Dengan ada fakta menunjukkan bahwa pelaku ini mutilasi korban ketika korban posisi masih hidup seperti itu. Nah, ini juga menjadi pertanda bahwa ketika panik bagaimana akan menyembunyikan dari jasad korban ini, pelaku kemudian mungkin dengan segala cara memotong-motong ataupun menusuk-nusuk dengan luka yang sangat banyak yang ditemukan di tubuh korban tersebut. Oke, paling tidak kalau kemudian dari premis yang kita dengarkan dari polisi, bagaimana kemudian cara membunuhnya, mungkin bisa kita lihat ini adalah upaya pertama begitu ya untuk kemudian membunuh dan juga menghilangkan barang bukti yaitu jenazah itu sendiri. Nah, kalau kemudian kita lihat begitu paling tidak dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, masalah pembunuhan dengan cara dicor sebagai cara penyembunyian ini kan bukan cara yang pertama begitu, Mas. Bagaimana Anda melihat? Apakah kemudian ini menjadi seakan-akan copycat crime begitu, orang akhirnya belajar dari kasus-kasus terdahulu begitu, Mas? Ya, ini pembunuhan adalah salah satu kejahatan yang bisa dipelajari. Sama terkait dengan metodenya atau cara melakukan pembunuhan dan menyembunyikan atau menghilangkan barang bukti. Nah, cara menghilangkan barang bukti ataupun menghilangkan jasad atau menyamarkan jasad bisa dilakukan misalnya dengan mutilasi ataupun misalnya ditutupi dikubur dengan misalnya metode dikubur di tanah maupun dicor. Nah, kalau kita lihat beberapa case yang sempat menonjol di Indonesia misalnya di tahun 2014 kita tahu ada pembunuhan pria di Surabaya, seorang pria dari Probolinggo kemudian dibunuh dan dicor dan ditutup dengan paving block. Dan akhirnya ini kemudian meledak karena mungkin ada gas-gas di dalamnya dan terungkap kasus tersebut. Yang kedua misalnya case Fitria Anggreni di tahun 2018 di Kendal itu juga dicor. Lalu yang belum lama ini di bulan Maret dua perempuan di Bekasi juga dibunuh dan menghilangkan jasadnya dengan cara dicor juga. Ini salah satu bukti bahwa modus-modus menghilangkan barang bukti ataupun jasad ini bisa pelajari. Ini pelaku ini membaca media ataupun dengarkan cerita dari kawan-kawannya, oh bisa loh menghilangkan barang bukti dengan cara ini kemudian dipraktekkan oleh pelaku yang menuju di Semarang ini. Seperti itu, Mas. Oke, Mas Ardi, terakhir, bagaimana kemudian hari ini tentu dengan informasi yang cukup kencang dari berbagai sumber, seperti Anda katakan tadi, bisa jadi mungkin pelaku juga membaca sejumlah literasi begitu terkait dengan apa yang terjadi sebelumnya. Bagaimana kemudian agar kasus seperti ini tidak terulang, agar copycat crime ini paling tidak bisa kita hentikan informasinya begitu, seperti apa? Salah satu cara yang efektif adalah dengan penguatan literasi. Misalnya penyuluhan yang dilakukan oleh misalnya aparat penegak hukum, kepolisian misalnya, dengan memberikan pengetahuan kepada masyarakat, memberikan insight misalnya, bahwa membunuh itu dikenakan hukuman yang tinggi misalnya. Yang kedua adalah memberikan penyuluhan tentang pentingnya kesehatan mental. Misalnya orang di Indonesia mungkin masih tabu dengan konsultasi ke psikolog. Nah, ini berbeda dengan negara-negara yang sudah maju ya, konsultasi dengan psikolog itu hal yang biasa. Di kita masih terbiasa, mungkin belum terbiasa. Mungkin kalau ada orang konsultasi di psikolog dibilang orang dengan gangguan kejiwaan, misalnya seperti itu. Padahal kan tidak seperti itu. Namun mindset dari masyarakat masih menempatkan bahwa konsultasi dengan psikolog ini masih hal yang
tapi dilakukan. Ini harus diurai permasalahan seperti ini melalui literasi-literasi yang bisa disebarkan oleh pemerintah, misalnya dari aparat penegak hukum. Seperti itu, Mas. Oke, artinya memang harus ketika ada masalah tidak disimpan sendiri, tapi diceritakan, mencari orang yang kemudian bisa juga memberikan solusi lain begitu ya, seperti yang kemudian kita bahas di awal bahwa memang pembunuhan itu bukan cara yang benar yang bisa dilakukan untuk mencari jalan keluar sebuah masalah. Terima kasih atas waktu Anda, Mas Ardi Putra Prasetya, kriminolog UI, telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Mas Ardi. Terima kasih, selamat malam Mas Ram, sehat selalu.